FAM Malaysia menuduh Coach Justin terlibat dari melaporin ke situ. Itu beneran Fam yang ngomong? Menurut dua berita yang berbeda ini iya. Sampai Malaysia kena ban main Piala Asia doh. Apa benda ni weh? Niatnya mau ikut-ikutan King Indo, Hawi mau Malaya justru hancur lebur tak bersisa usai para pemain naturalisasinya ketahuan tak memiliki darah keturunan Malaysia. Bahkan serangkaian hukuman menanti budak-budak tadi mesra, mulai dari denda miliaran rupiah, kekalahan WO dalam beberapa laga internasional, di-ban dari Piala Asia, dituntut oleh para pemain naturalisasi, hingga kemungkinan pembekuan aktivitas sepak bola internasional. Tapi tiba-tiba muncul isu bahwa mereka menyalahkan Indonesia yang katanya melakukan laporan pada FIFA. Lebih gila lagi, Coach Justin disebut sebagai salah satu dalang di balik hukuman FIFA pada sepak bola Malaysia. Penasaran gimana jalan ceritanya? Mari kita bahas. Timnas Indonesia dengan para pemain naturalisasinya berkembang cukup pesat di tahun 2024, dari Piala Asia U23, Piala Asia Senior, hingga ke kualifikasi Piala Dunia. Tapi ingat bahwa setiap kesuksesan tentunya ada tetangga yang iri dengki dan busuk hati. Salah satunya adalah Malaysia. Kala itu pemerintahan Malaysia dan FAM berada di bawah tekanan besar setelah performa buruk di awal 2024. Muncul sebuah inisiatif rahasia yang disebut sebagai Proyek Hawi Mau Emas. Tujuannya satu, pencapaian peringkat 100 besar FIFA sebelum akhir 2025. Dengan cara instan melalui pemain naturalisasi jalur keturunan atau heritage player. Tapi di Malaysia mereka menyebutnya sebagai pemain warisan. Jadi bukannya nyari akte kelahiran orang tua dan kakek neneknya, tapi malah nyari surat wasiat dan notaris. Aduh, apa benda ni weh? Dan pada Februari 2025 mereka melakukan perubahan strategi rekrutmen. Berbeda dengan naturalisasi jalur tinggal 5 tahun, FAM mulai beralih ke jalur statuta FIFA pasal 7 yang memungkinkan pemain membela negara jika memiliki orang tua atau kakek nenek kandung yang lahir di wilayah asosiasi tersebut. Atau lebih gampangnya nyontek proses naturalisasi King Indo yang bisa bawa pulang para pemain top dunia macam Kevin Dix, Verdong J. Ises dan Dean James. Mulailah mereka atur-atur strategi untuk membuatkan akte kelahiran Mbappe yang neneknya orang Kuala Lumpur, Messi yang ayahnya orang Penang, dan kakek Vinicius Junior yang masih adik-beradik dengan Tok Dalang. Mengerikan. Lalu pada 15 Maret 2025, FAM menugaskan tim khusus dalam memburu para pemain naturalisasi. FAM menunjuk sebuah agensi konsultan olahraga asal Eropa untuk melacak pemain di liga-liga divisi bawah Spanyol, Brazil, dan Belanda yang memiliki nama belakang yang terdengar Melayu atau Portugis Malaka. Disinilah bibit manipulasi dimulai. Aneh juga cara mereka melakukan scouting kan, yang hanya didasarkan pada nama berbau Melayu, macam Alexander Jarjit Singh, Jonathan Bob Mulet, Pedro Rodriguez bin Mail, atau Erling Walid dan Kylian Bobo Boy. Aduh, apa benda ni weh? Puncaknya yakni pada 2 Mei 2025 ketika lampu hijau pemerintah diberikan tanpa verifikasi faktual ke lapangan. Paspor Malaysia diterbitkan untuk ketujuh pemain tersebut dalam waktu rekor hanya 3 minggu. Publik Malaysia menyambut antusias, menganggap ini sebagai era baru sepak bola mereka. Dan pemain baru mereka langsung berkontribusi di FIFA Matchday berikutnya. Tepat pada 10 Juni 2025, Malaysia menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia. 5 pemain baru tersebut tampil dominan. Malaysia menang 4-0, namun pengamat sepak bola internasional mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin pemain yang tidak pernah menyebut memiliki darah Malaysia selama 10 tahun karirnya tiba-tiba menemukan kakek dari Kedah. Hampir saja sutradara ternama Fajar Bustami akan mengangkat kisah ini dalam sebuah film berjudul Kakekku Ternyata Uncle Atong. Telat kabar lama, bateri lama. Tapi tiba-tiba pada 15 Juli 2025, laporan whistleblower atau istilah untuk orang yang ingin membantu mengungkapkan sebuah kejahatan menghubungi pihak FIFA. Seorang mantan pegawai di firma hukum yang mengurus dokumen tersebut mengirimkan surel ke unit integritas FIFA. Surel tersebut berisi bukti bahwa sertifikat kelahiran yang digunakan adalah hasil edit digital dari dokumen asli milik warga lokal Malaysia yang identitasnya dicuri. Misalkan Kylian Mbappe yang harusnya memiliki kakek bernama Lamtiri dari Perancis, namun dalam kartu keluarganya ditambahkan tempat kelahiran yakni Kuala Lumpur. Padahal Lamtiri sendiri tidak pernah lahir dan besar di Malaysia. Dan kemudian ada satu kakek-kakek Malaysia yang kemudian namanya hilang dari dinas kependudukan. Bahkan datanya dibikin lebih spesifik, seperti lahir di puskesmas Pleret dan waktu keluar bukannya kelilit ari-ari malah kelilit pinjol. Kaget. FIFA pun langsung bergerak pada bulan Agustus lalu. FIFA tidak langsung bertindak. Mereka mengirim tim verifikasi ke Malaysia secara rahasia. Mereka mendatangi rumah sakit dan kantor catatan sipil di Malaka. Hasilnya mengejutkan. Nama-nama kakek yang tertera di dokumen pemain tidak pernah terdaftar dalam basis data kelahiran nasional. Jadi sudah sangat jelas bahwa yang melaporkan adalah firma hukum dan yang melakukan investigasi adalah FIFA sendiri. Cuma warga Malaysia sudah terlanjur suzon pada Indonesia dan Vietnam yang katanya jadi dalang di balik kasus tersebut. Vietnam yang protes, Indonesia yang dituduh. Untuk gue still
Nggak penting, ini bukan urusan kita. Lu mau di-ban nggak di-ban, we don't care. Lu mau 1000 naturalisasi, we don't care. Ya kan? Tapi menjadi care pada satu kesalahan kita gitu. Lebih lucunya lagi, media Malaysia bawa-bawa nama pengamat sepak bola asal Indonesia Justinus Laksana alias Coach Justin pada saat Federasi Sepak Bola Malaysia FAM dan 7 pemain naturalisasi dihukum FIFA. Media Malaysia SBWTF menilai bahwa ada pengaruh dari pihak luar yang membuat FIFA menjatuhkan hukuman. Salah satunya adalah Coach Justin. Tapi meskipun hal itu mustahil terjadi di mana omongan Justin didengar oleh FIFA, namun hal ini membuktikan bahwa yang kesal pada brand ambassador Sunsilk Hijab ini bukan hanya warga lokal, melainkan sudah interlokal dan internasional. Banci semua men. Ini prototipe contoh lahir dari pantat tuh ya begini. Dalam sebuah pernyataan, FIFA mengatakan hukuman dijatuhkan setelah mereka menerima satu pengaduan menyusul kemenangan 4-0 negara tersebut atas Vietnam, tulis SBWTF. Beberapa hari setelah kemenangan tersebut, teman baik Ketua Umum PSSI Erick Thohir Justinus Laksana dengan yakin mengklaim bahwa Malaysia akan diskors oleh FIFA hingga 2027 karena mendaftarkan pemain warisan dengan dokumen palsu. Anda tidak perlu jenius untuk menebak siapa yang mengajukan pengaduan ke FIFA, sambungnya. Justin dianggap memiliki link dan circle yang dekat dengan FIFA. Betul itu Pak Cik. Kalau bisa bawa aja ke Malaysia biar tak bising kali di negara kami. Itu gue yang salah karena gue baca dari media nasional yang ternyata keluarkan berita yang tidak benar. Media tersebut juga menyeret Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ada di balik hukuman tersebut hanya karena dekat dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Dan dalam kasus Malaysia, hubungan dekat Erick Thohir dengan Infantino tampaknya membuahkan hasil, tulis SBWTF. Kalau kalian juga mau, ambil juga lah ketum yang cosplay Menpora ini, sekalian sama juru bicaranya yakni El Podcast. Tapi sebelum itu, kok bisa ada nama media cuma rangkaian huruf konsonan yakni SBWTF? Kalau SBYTF masih masuk akal ya kan? Lagian kok singgung-singgung kok Justin, kalau Malaysia punya SBWTF, yang mulia kopi ABCL Rexona Bidomo juga punya BNBWT. Buruan ngentot, Ben White tolong. 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 FIFA sudah memberikan hukuman denda kepada FAM sebesar 350.000 Swiss franc atau setara 7,3 miliar rupiah. Ketujuh pemain turut dilarang beraktivitas selama 12 bulan per 26 September plus didenda 2.000 Swiss franc atau setara 41 juta rupiah. FAM kemudian ajukan banding Senin malam waktu Indonesia bagian Barat. FIFA umumkan penolakan banding tersebut dari FAM. Hukumannya tetap berlaku. FAM dinyatakan bersalah melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA tentang pemalsuan dokumen. Alhasil sanksi yang sudah dijatuhkan sepenuhnya berlaku kepada Malaysia. Bahkan sanksi tambahan diberikan usai rapat yang dilakukan oleh FIFA. Skuad Harimau Malaya dinyatakan kalah WO03 saat menghadapi Cape Verde, Singapura dan Palestina di FIFA Matchday Maret dan Juni 2025 karena menggunakan pemain naturalisasi ilegal sehingga mereka turun ke peringkat 122. Masalahnya hukuman tersebut kabarnya masih bisa ditambah. Inilah yang disebut sudah jatuh tertimpa tangga, digigit monyet, diseruduk badak, ditelan ikan hiu, tersambar petir, hangus tak bersisa. Sampai Malaysia kena ban main Piala Asia doh. Apa benda ni weh? Lupakan ranking FIFA kita jatuh. Inilah berita paling buruk untuk Harimau Malaya. Bagaimana dengan hasil Malaysia melawan Vietnam dan Nepal di kualifikasi Piala Asia 2027? Bukannya Malaysia juga menurunkan pemain naturalisasi ilegal saat itu. Berhubung tajuknya adalah kualifikasi Piala Asia 2027, AFC yang berhak memberikan hukuman. FIFA hanya berhak menghukum tim Malaysia di laga-laga yang berada di bawah naungan mereka. Sekjen AFC memang dari Malaysia, tapi kalau sampai tidak adil dalam memberikan hukuman, tentu negara-negara seperti Vietnam yang dirugikan secara langsung bisa saja melakukan protes sebab mereka sempat kalah 4-0 dari Malaysia dengan pemain ilegalnya di kualifikasi Piala Asia. Tapi sebenarnya kita hanya wajib pantau saja saat Bani Nguyen berkelahi dengan penjual nasi kandar. Aduh, apa benda ni weh? Bahkan ancaman tersebut masih bisa bertambah lagi jika ditemukan fakta baru terkait pemalsuan dokumen naturalisasi tersebut. Sanksi pembukuan bisa saja diterima oleh Malaysia dan menghentikan seluruh aktivitas sepak bola macam yang sempat terjadi di Indonesia. Malaysia tentunya akan turun drastis ke peringkat FIFA jika hal itu benar-benar terjadi. Ada pula kabar beredar mereka akan diturunkan ke posisi 198. Publik Malaysia pun sedang risau dari proyek Harimau Emas jadi Harimau Cemas. Tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau, 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 harimau Melaya.